Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kimia. Kimia merupakan ilmu yang mempelajari sifat, komposisi, dan reaktivitas materi di lingkungan kita. Mari kita eksplorasi pengertian kimia beserta cabang-cabangnya. Tonton video ini sampai selesai ya, teman-teman. Adapun pengertian kimia, kimia merupakan ilmu yang mempelajari sifat, struktur, komposisi, dan perubahan materi, menjelajahi kulit luar atom hingga molekul-molekul kompleks yang membentuk dunia ini. Adapun cabang kimia yang pertama itu kimia analitik. Kimia analitik merupakan cabang kimia yang melibatkan metode dan teknik untuk menganalisis komposisi dan konsentrasi senyawa dalam sampel. Tujuannya memeriksa kualitas dan memahami karakteristik materi sejauh molekulnya. Cabang ilmu kimia yang kedua yaitu kimia anorganik. Kimia anorganik mempelajari sifat, reaksi, dan sintesis senyawa anorganik. Tujuannya yaitu menggali rahasia material tak hidup seperti logam, mineral, asam, dan garam yang membentuk dasar alam semesta. Cabang ilmu kimia yang ketiga yaitu kimia organik. Kimia organik berfokus pada senyawa karbon, termasuk hidrokarbon dan derivatifnya. Tujuannya itu melacak jutaan struktur molekul organik yang membentuk dasar kehidupan seperti protein, karbohidrat, dan DNA. Ini juga berkaitan dengan ilmu biologi. Cabang ilmu kimia yang keempat yaitu kimia fisik. Kimia fisik merupakan cabang ilmu kimia yang mempersatukan konsep fisika dan kimia untuk mempelajari sifat dan perubahan materi melalui perspektif energetik dan kinetik, mengungkap keajaiban reaksi kimia di atom dan skala makroskopiknya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur Ca atau kalsium. Unsur kalsium merupakan unsur kimia yang berlambang Ca dengan nomor atom 20. Kalsium merupakan logam alkali tanah yang terdapat secara alami dalam berbagai senyawa mineral. Unsur fisik dan kimia dalam kalsium. Yang pertama itu sifat fisik. Dalam kalsium terdapat kepadatan yang bervariasi, titik leleh dan titik kidi yang berbeda, serta keunikan lainnya. Yang kedua, sifat kimia. Pada kalsium, reaktivitas, tingkat oksidasi, dan kestabilan merupakan beberapa aspek penting dalam unsur kalsium yang perlu kita ketahui. Keunikan unsur dalam kalsium yang pertama itu warna dan kecerahan. Beberapa unsur dari kalsium memberikan warna indah pada kembang api dan petasan. Yang kedua, konduktivitas termal. Unsur kalsium sangat baik menghantarkan panas, sedangkan yang lain memiliki konduktivitas termal yang rendah. Yang ketiga, radioaktivitas. Beberapa unsur dalam kalsium memiliki sifat radioaktif yang dapat digunakan dalam penelitian dan terapi medis. Unsur kalsium anorganik. Karbonat kalsium. Senyawa ini ditemukan dalam batu kapur dan cangkang kerang. Klorida kalsium. Senyawa ini umumnya digunakan dalam industri makanan dan sebagai bahan. Oksida kalsium dikenal juga sebagai kapur tohor. Senyawa ini digunakan dalam konstruksi. Sulfat kalsium digunakan dalam industri pupuk, gipsum, dan bahan tahan api. Unsur kalsium organik. Asam laktat. Senyawa organik ini ditemukan dalam susu dan produk olahannya, juga digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Kalsium asetat serbaguna dalam industri farmasi dan makanan, juga digunakan dalam pengawatan makanan dan pembuatan keju.
Asam sitrat senyawa organik ini memiliki sifat astringen dan digunakan dalam makanan, minuman, dan produk perawatan pada tubuh. Adapun manfaat kalsium bagi kesehatan, yang pertama itu penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Yang kedua, membantu fungsi saraf dan otot. Yang ketiga, menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Yang keempat, mendukung pembekuan darah yang normal. Kalsium dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kalsium digunakan dalam pembuatan bahan bangunan seperti semen dan beton. Yang kedua, senyawa kalsium digunakan dalam industri farmasi untuk produksi obat-obatan. Yang ketiga, kalsium karbonat dijadikan suplemen kalsium untuk konsumsi manusia. Tablet sintesis kalsium. Yang pertama, penemuan dan identifikasi kalsium sebagai unsur kimia oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1808. Kemudian, pengembangan metode sintesis kalsium dari senyawa seperti kapur. Saat ini, penerapan sintesis kalsium dalam berbagai industri dan penelitian lebih lanjut mengenai kegunaannya. Gangguan kurangnya kalsium. Yang pertama, osteoporosis, penyakit yang melemahkan tulang dan membuatnya rentan patah. Yang kedua, tetanik, kondisi saraf yang mengakibatkan kontraksi otot yang berkelanjutan. Yang ketiga, penyakit, kekurangan kalsium dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Proses pembuatan unsur kalsium. Yang pertama, ekstraksi. Tahap ekstraksi dengan proses elektrolitik dilakukan untuk memproduksi unsur kalsium murni dari garamnya. Yang kedua, persiapan bahan. Proses dimulai dengan penggalian batu kapur. Yang ketiga, pemurnian. Pemurnian tambahan kemudian dilakukan untuk memisahkan kalsium dari kontaminan yang dihasilkan dalam proses elektrolisis. Dampak positif dan negatif unsur kalsium. Yang pertama, dampak positif. Jelajahi manfaat penting unsur dalam kalsium seperti kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Dampak negatif. Ketahui pula tentang dampak negatif penggunaan unsur kalsium seperti polusi dan kerusakan lingkungan. Aplikasi unsur kalsium. Yang pertama itu industri logam. Unsur kalsium seperti aluminium, tembaga, dan besi sangat penting dalam industri logam dan konstruksi. Yang kedua, teknologi. Unsur kalsium seperti silikon dan timah digunakan dalam pembuatan mikropik dan perangkat elektronik. Yang ketiga, industri kesehatan. Berbagai unsur kalsium digunakan dalam pembuatan peralatan medis dan obat-obatan. Unsur kalsium dan kegunaannya. Yang pertama itu di dalam tubuh. Dan kalsium merupakan unsur utama yang terdapat dalam tubuh manusia yang dibutuhkan untuk menjaga kepadatan tulang gigi. Yang kedua, industri. Banyak aplikasi industri untuk kalsium serbuk, termasuk material bangunan untuk semen dan stabilisator tekstil. Yang ketiga, kesehatan. Kalsium juga digunakan dalam suplemen untuk membantu menjaga kekuatan tulang dan gigi.